Halo guys, apa kabar kalian? Mimin harap kalian baik-baik aja. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan manhwa. Kembalinya Sekte Gunung Berbunga part ke-39. Seperti biasa bagi kalian yang baru aja mampir di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga komen. Dan bagi kalian yang baru aja nonton video ini, ada baiknya kalian tonton dulu video part sebelumnya agar ceritanya nyambung. Link videonya sudah Mimin cantumkan di deskripsi video ini, atau kalian bisa cek di playlist. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas tuntas. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, beberapa orang udang telah memasuki makam pedang, dan juga rombongan Chunmyung telah pergi untuk mengejar mereka. Kembali pada pertarungan Makwi melawan Haewon. Terlihat Makwi mengayunkan kapak besarnya dengan dipenuhi energi. Tebasan jarak jauh dari energi yang terbentuk bilah menebus ke arah Haewon. Itu memotong sebuah pohon dengan begitu mudah. Makwi yang masih percaya diri bahwa dirinya akan mampu melawan Haewon mengatakan, apakah Haewon bisa bertarung dengan tubuhnya itu? Di sisi Haewon, dia mundur untuk beberapa langkah ke belakang guna menjaga jarak. Dia tidak akan bertarung dengan gegabah dan akan memperhitungkan semuanya. Makwi kemudian melompat tinggi menuju ke arah Haewon. Tubuhnya yang besar tidak menghalanginya untuk melompat dengan ringan ke udara. Ia mengayunkan kapaknya ke belakang mengatakan, apakah Haewon akan terus melarikan diri? Di bawah Haewon, terlihat memasang kuda-kuda. Dengan menyalurkan energi ke dalam pedangnya, ia menarik pedangnya ke belakang dari samping tubuhnya, yang kemudian menahan serangan bilah kapak Makwi. Benturan energi antara kedua senjata itu membuat ledakan cahaya di antara mereka. Dan yang lebih mengesankan dari serangan benturan senjata itu adalah pedang Haewon melengkung sedemikian rupa, menahan hantaman kapak Makwi, yang kemudian Haewon memantulkannya. Itu mendorong kapak Makwi ke belakang yang membuat Makwi juga berputar. Makwi mengatakan, pada akhirnya Haewon menggunakan triknya. Ketika Makwi dengan sombong mengatakan bahwa itu tidak akan cukup untuk memberinya goresan pada tubuhnya, pada saat itu, Haewon telah berada di belakang Makwi. Gerakan Haewon begitu cepat bahkan Makwi tidak menyadari Haewon telah berada di belakangnya. Dengan begitu, Haewon mengayunkan kakinya memberikan tendangan yang begitu kuat pada wajah Makwi. Karena saking kuatnya tendangan itu, membuat Makwi terlempar ke belakang membentur sebuah pohon. Suara benturannya begitu kuat bahkan dapat didengar oleh banyak orang di sana. Orang-orang yang sebelumnya mencoba memanfaatkan celah yang diciptakan Makwi berhenti berlari saat melihat pemandangan itu. Bagaimana tidak, The Giant Great Axe telah jatuh satu pukulan. Dengan kekuatan yang begitu besar, itu adalah pemandangan untuk menunjukkan pada orang-orang mengapa Haewon berasal dari Sekte Udang. Untuk beberapa saat masih tidak ada orang yang bergerak lagi. Mereka masih tertegun dengan hasil pertarungan itu yang tidak mereka prediksi. Yang kemudian Haewon dengan tubuhnya masih diselimuti energi, menampilkan kesan intimidasi. Ia kemudian mengatakan kepada Mu Yeon bahwa semua murid yang tersisa memasuki makam pedang. Mu Yeon yang mendengar perintah itu langsung mengerti dan segera bergerak meninggalkan tempat. Haewon kemudian menatap ke semua orang yang ada di sana dengan mengatakan, untuk mereka mendengarkan, tempat itu telah dikuasai oleh Wudang. Siapapun yang ingin memasuki makam pedang harus menanggung beban dijatuhkan oleh pedang Wudang. Itu pun jika mereka memiliki keyakinan dapat menahan pedang Wudang. Tidak ada yang berani menatap Haewon. Kekuatan tertinggi yang dimiliki nama itu. Orang-orang mulai ribut, mereka bertanya-tanya, apakah Haewon adalah tetua Wudang? Haewon mengalahkan Giant Axe dengan satu pukulan. Tapi tiba-tiba ada suara yang mengatakan, Haewon hanyalah omong kosong. Haewon menoleh ke arah di mana suara itu berasal. Seorang pria berbaju merah berhenti dari berlarinya. Yang tidak lain itu adalah Salgui. Salgui mengatakan, apakah Wudang pemilik makam pedang itu? Salgui mendekati Haewon. Haewon mengatakan, apakah pria itu adalah Salgui? Salgui terkenal. Berapa banyak orang yang telah binasa di tangan Salgui tanpa alasan. Jika bukan karena kekuatannya, dia akan dihukum karenanya. Lagi pula, sekarang bukan situasi yang baik untuk berurusan dengannya. Salgui sendiri menimpali. Sepertinya mata Haewon masih belum rusak. Salgui berdiri menatap Haewon dengan matanya yang terekspos melalui balutan kain merah yang membungkus tubuhnya.
Salgui meneruskan, pemilik makam pedang adalah Untraceable Sword, bukan Wudang. Jika Wudang bertingkah seperti ini karena yang pertama kali menemukannya, seluruh dunia akan menertawakan Wudang ketika mereka mengetahuinya. Hewon menyipitkan matanya. Apa yang dikatakan Salgui tidak salah. Namun jika Salgui tidak ada di sana, tidak ada yang bisa menolak klaim bahwa Wudang akan memimpin makam pedang. Tiba-tiba dari belakang terdengar suara yang mengatakan, seperti yang dikatakan oleh Salgui ada benarnya. Beberapa orang setuju dengan apa yang dikatakan oleh Salgui sebelumnya. Seseorang itu adalah Gokbu. Gokbu yang tangan kirinya menyeret seseorang mengatakan, sebuah kehormatan dapat bertemu dengan Haewon, anggota Wudang yang terkenal. Haewon sedikit khawatir. Ia tidak percaya Gokbu yang memiliki julukan pedang agung pun datang. Jika itu adalah Gokbu, maka bukanlah lawan yang mudah untuk ditangani. Baru saat itulah Haewon menyadari betapa hebatnya makam pedang bagi orang lain. Gokbu meneruskan, itu mengecewakan. Mendengar hal-hal seperti itu keluar dari mulut seorang yang terkenal. Ia tidak ingin memihak Salgui. Tetapi Haewon mengatakan hal-hal yang tidak pantas, yang membuat Wudang mengintimidasi orang lain hanya karena Haewon dan orang-orang Wudangnya sampai lebih dahulu. Haewon tidak diam. Ia kemudian menanyakan, apakah mereka akan melawan Wudang? Gokbu menimpali. Ia hanya ingin kesempatan yang adil. Untuk sejenak kata-katanya berhenti. Dilanjutkan dengan matanya yang menyipit meneruskan. Mungkin Wudang menemukan makam pedang itu, tapi semua orang memiliki hak untuk masuk ke makam pedang, bukan? Setelah kata-kata Gokbu, tidak ada suara orang lain yang terdengar. Tempat sunyi sepi, hanya suara angin yang terdengar. Yang kemudian seseorang membenarkannya. Orang itu mengatakan, siapa yang menyangka Wudang begitu serakah? Apakah Wudang tidak tahu malu akan hal itu? Orang lainnya mulai ikut berbicara. Mereka harus mengusir Wudang. Orang-orang Wudang pasti ada dalam makam pedang sekarang. Semua orang yang hadir mulai berteriak untuk mengusir Wudang. Wajah Haewon menjadi gelap. Tidak peduli apa, dia tidak bisa memblokir semua orang jika orang-orang yang menyerangnya sekaligus. Kemudian Haewon mulai berbicara. Ia telah dengan jelas memperingatkan mereka semua. Yang memasuki makam pedang harus berurusan dengan pedang Wudang. Gokbu menarik pedang dari punggungnya. Ia mengatakan, itu sungguh menakutkan. Tapi jika mereka takut hanya pada pedang Wudang, mereka tidak akan perlu repot-repot mengejar Wudang sedari awal, bukan? Gokbu mulai berjalan mendekati Haewon dan mengayunkan pedangnya. Di sisi murid-murid Wudang yang memasuki makam pedang, kini tinggal tersisa Mu Yeon terakhir. Sebelum memasuki makam pedang, Haewon melirik ke arah di mana murid-muridnya memasuki makam pedang. Dan ketika hanya tersisa Mu Yeon, dan pada akhirnya Mu Yeon melompat memasuki makam pedang. Haewon menghela nafas lega yang kemudian dia menarik pedangnya dari sarungnya. Qi meluap dari dalam tubuhnya sekali lagi, merambat melalui tangannya dan berakhir pada pedangnya. Haewon menanyakan, jadi apa yang akan mereka lakukan? Tiba-tiba Haewon melompat ke udara menuju pintu makam pedang. Dan orang-orang yang menontonnya bergegas. Hentakan lompatan dari Haewon menyebabkan debu membumbung ke udara. Orang-orang mendongak ke langit untuk melihat Haewon yang telah melesat dengan kecepatan yang luar biasa, melewati semua orang yang ada di sana. Haewon yang telah tiba di atas makam pedang menghentikan lajunya, yang kemudian tanpa pikir panjang langsung memasukinya. Orang-orang mulai gelisah dan berteriak untuk mengejar Haewon, jangan biarkan lepas. Semua orang segera bergegas ke arah makam pedang bagai semut yang menemukan gula. Manusia yang tak terhitung jumlahnya terbangun dan berlari berusaha untuk menjadi yang berikutnya memasuki makam pedang. Tidak peduli seberapa lebar pintu masuk, itu tidak cukup lebar untuk membiarkan prajurit masuk sekaligus. Dan yang membuat keadaan menjadi semakin buruk, beberapa dari mereka menghunus pedang mereka. Angin bertiup melewati mereka, dan angin mengubah segalanya, dan orang-orang mulai saling menyerang. Sedangkan Gokbu bergegas melompati melewati keributan itu, dan kemudian berdiri di depan pintu makam pedang. Mereka yang saling menyerang dengan niat menghabisi tidak repot-repot untuk menyerang yang lebih kuat. Gokbu ternyata sampai di sana bersamaan dengan Salgui. Mereka saling berseberangan. Tidak ada kata yang keluar dari mereka untuk sesaat. Gokbu menatap tajam ke arah Salgui, tapi masih tetap tidak mengatakan apapun. Karena keduanya saling menunggu dan akan memakan waktu, Gokbu menanyakan, apakah Salgui akan menghalangi jalannya?
Salgui menimpali. Tidak perlu ada kekerasan. Keduanya saling bertukar pandang dan melompat memasuki makam pedang yang lorongnya begitu panjang dan dalam. Sedangkan di kerumunan yang masih dalam peperangan, mereka tidak memperdulikan apapun selain makam pedang. Nyawa pun tidak mereka pikirkan lagi. Mereka hanya berpikir, mungkin mereka akan menjadi satu dari sekian banyak orang yang berlomba menjelajah makam pedang. Di saat keributan itulah, murid-murid Gunung Berbunga akhirnya sampai. Chunmyung yang memimpin mengatakan, "Mengapa semua orang terlihat seperti Dogi yang kelaparan?" Baekhyun menimpali dengan kesal. Bukankah ia telah mengatakan itu pasti akan terjadi? Chunmyung mengatakan apa yang akan terjadi pada saat ini. Chunmyung kemudian menarik pedangnya mengatakan, ia tidak peduli, mereka juga akan masuk. Chunmyung menebaskan pedangnya ke depan. Itu menandakan memberikan perintah pada rekan-rekannya. Tidak peduli apapun, mereka harus memasuki makam pedang. Baekhyun pada akhirnya tidak bisa menolak Chunmyung. Ia menarik pedangnya mengatakan ia mengerti. Baekhyun memerintahkan mereka semua untuk menarik pedang mereka. Mereka harus tetap waspada karena sebuah kesalahan akan membuat mereka binasa. Yunjong, Yu Iseol, dan Jogul menarik pedang mereka masing-masing, bersiap untuk mulai menerobos. Chunmyung memasang kuda-kuda mengatakan, ia telah memperingatkan mereka untuk menyingkir. Jika dirinya menghabisi mereka semua, maka jangan salahkan dirinya. Chunmyung dan semua rekan-rekannya mulai menerjang ke arah di mana makam pedang di depan mereka. Suara teriakan Chunmyung menyebutkan, makam pedang terdengar ke seluruh area, membuat semua orang yang berlari di depannya penasaran dan menoleh untuk melihat keadaan di belakang. Ketika mereka melihat apa yang terjadi, sebuah bogoman muncul dan menghantam mereka tanpa ampun, menerbangkan mereka ke udara dan melemparkan mereka menjauh. Chunmyung tanpa ampun menebas menghajar siapapun yang menghalangi jalannya. Lagi dan lagi Chunmyung menerobos ke depan tanpa henti. Suara ledakan. Orang yang berterbangan, orang binasa tak terhitung jumlahnya. Orang-orang yang beruntung jauh dari Chunmyung terlihat bingung. Mengapa ada orang terbang? Apa yang sebenarnya terjadi? Mereka sudah mulai ketakutan. Chunmyung yang masih terus menerobos, dia berteriak. Siapapun yang menyentuh barangnya akan binasa. Murid-murid Sekte Gunung Berbunga termasuk Chunmyung bergegas ke makam pedang, seperti badai yang mengamuk. Baekhyun terkejut ketika ada seseorang yang bergegas menyerangnya dari samping. Orang itu menghantamkan pedangnya dengan kuat kepada Baekhyun, yang membuat Baekhyun seolah kesulitan untuk menahannya. Namun Baekhyun beruntung, Yunjong datang membantunya. Yunjong menebaskan pedang ke arah orang yang menyerang Baekhyun. Mengetahui itu, Baekhyun tidak membuang waktu lagi dan langsung menyerang balik orang tersebut, yang membuat orang tersebut terlempar menjauh. Yunjong bergumam. Orang-orang mulai menyerang dari samping. Mereka, orang-orang yang ragu sejenak karena tekanan dari Chunmyung mulai memperhatikan mereka satu persatu. Itu berbeda, tidak bisa dibandingkan dengan kompetisi biasa. Ia merasa sedikit lebih baik karena ada Chunmyung di depan. Mereka mengikuti Chunmyung yang terus menebas tanpa henti. Saat itu, wajah Yunjong menjadi kaku. Ia bergumam, tempat ini. Namun kata-katanya terhenti. Sesuatu menyentuh kakinya, tapi itu lebih seperti menginjaknya. Itu adalah genangan cairan merah. Tiba-tiba, tempat di mana dia berdiri berubah menjadi lumuran cairan merah. Rasanya seperti rambut di tubuhnya berdiri saat dia menyadari kebenarannya. Dia tidak merasakannya sampai sekarang karena Chunmyung berada di garis depan menghalangi semua yang datang pada mereka. Tapi, sekarang setelah mereka semakin dekat, dia merasakannya. Yunjong meneruskan gumamannya. Tempat ini adalah tempat di mana semua orang saling menghabisi. Ia harus tetap waspada dan tidak boleh kehilangan fokusnya. Chunmyung tiba-tiba berteriak. Ia bisa melihatnya, pintu masuk ke makam pedang. Di depan, tidak jauh dari mereka berlari saat ini, pintu masuk makam pedang terlihat dan Chunmyung buru-buru memerintahkan semua rekannya melompat untuk segera memasuki makam. Namun tiba-tiba ada suara yang memanggil Chunmyung dengan sebutan naga suci Gunung Berbunga. Apakah naga suci Gunung Berbunga tidak memiliki hati nurani? Chunmyung menoleh dan melihat arah dari suara itu untuk memastikannya. Suara itu meneruskan, jika Chunmyung melakukan semua ini, setidaknya bawa mereka juga. Orang-orang itu tidak lain adalah Hongdae dan beberapa pengemis lainnya. Melihat mereka berlari ke arah Chunmyung sambil berkeringat deras, rasa kasihan yang seharusnya tidak ada dalam hati Chunmyung menyelinap keluar. Chunmyung kemudian menggelengkan kepalanya memberitahu Baekhyun.
Chun Myung memerintahkan untuk mereka masuk terlebih dahulu. Tentu itu membuat Baekhyun terkejut, tapi Chun Myung meyakinkan mereka semua, dirinya akan baik-baik saja. Baekhyun tidak bertanya apa-apa lagi. Dalam situasi saat ini, tidak masalah apakah dia benar atau salah. Bahkan jika tidak ada perintah untuk melompat dalam api neraka, seseorang harus memiliki kepercayaan diri untuk menutup mata mereka dan melompat masuk. Di sisi Hongdae, dia terus menyerang orang-orang yang menghadangnya tanpa pandang bulu. Dia bergumam, orang-orang itu telah membuka jalan bagi Chun Myung, tapi tidak untuk kelompoknya. Bagaimana bisa kelompok Chun Myung bisa melewati kerumunan banyak orang? Orang-orang gunung berbunga itu sungguh tidak masuk akal. Hongdae memerintahkan para pengemis untuk segera keluar dari sana. Mereka harus membantu membuka jalan. Bawahan Hongdae terlihat sangat kelelahan mengatakan, butuh banyak energi untuk sampai di tempat ini. Dan mereka sekarang telah mencapai batas. Alih-alih bertahan di sana, sebaiknya mereka mundur. Wajah Hongdae memerah mengatakan, apakah mereka bilang mundur? Makam pedang ada di depan sana. Mana mungkin mereka mundur? Tiba-tiba wajah Hongdae penuh dengan keterkejutan ketika melihat ke depan. Yang ternyata itu adalah Chun Myung. Bergegas masuk dan mendorong orang-orang yang menghalangi jalan Hongdae. Hongdae bergumam ketika dia melihat ledakan demi ledakan dari serangan Chun Myung. Orang-orang yang ada di sana bukanlah prajurit biasa. Bahkan, murid Wudang tidak akan mampu menangani situasi seperti ini. Tapi Chun Myung, hanya satu murid Sekte Gunung Berbunga yang mampu mengalahkan orang-orang kuat seperti itu dan membantunya. Di kepala Hongdae, penilaian Gunung Berbunga dan Chun Myung mulai meningkat pesat. Suara Chun Myung terdengar mengatakan, apa yang mereka lakukan? Tidak ada yang bisa dilakukan hanya dengan berdiri di sana. Mereka harus bergegas. Hongdae mengerti, tapi ia mengatakan, para pengemis tidak mampu lagi untuk bergerak. Mereka telah kelelahan. Memang mereka harus membawa semuanya, tapi keadaan mereka saat ini sulit untuk mengimbangi kecepatan Chun Myung. Chun Myung terdiam memikirkan jalan yang kemudian ia mendecihkan lidahnya. Dia menendang kakinya ke tanah. Itu membuatnya terbang meluncur ke depan ke arah Hongdae dan kelompoknya, melewati orang-orang yang menghadangnya di depan. Yang kemudian, ketika telah mencapai para pengemis, Chun Myung meraih salah satu pengemis itu dan melemparkannya ke arah pintu makam pedang. Hongdae berteriak terkejut melihat apa yang dilakukan oleh Chun Myung. Mengapa Chun Myung melemparkan mereka? Pengemis yang Chun Myung lempar tadi benar-benar tepat, masuk ke dalam pintu makam pedang tanpa membentur sesuatu. Dilanjutkan oleh Chun Myung meraih kerah-kerah para pengemis yang tersisa dan melemparkannya ke arah pintu masuk makam pedang. Dan yang terakhir adalah Hongdae. Chun Myung meraih kerahnya dan melemparkannya tanpa permisi. Hongdae seolah terbang melewati orang-orang yang tadi menghadangnya dan masuk ke dalam pintu makam pedang. Setelah semuanya memasuki makam pedang, Chun Myung bergumam, tampaknya semua hal yang telah berguna telah masuk. Jika ia menunggu lebih lama, mungkin yang lebih berguna akan datang. Namun, membuang waktu lebih lama di sana bukanlah keputusan yang bagus. Chun Myung sebelum pergi bergumam ketika mengamati tanah lapang makam pedang. Tempat itu adalah gurun besar di tengah hutan. Bahkan, tanah agak kemerahan. Sepertinya itu adalah tempat di mana banyak orang telah bertempur sampai binasa. Namun Chun Myung meninggalkan pemikiran itu. Ia hanya harus bergegas. Chun Myung berlari dan menggunakan orang-orang untuk pijakannya. Setelah dia berada di depan pintu masuk makam pedang, Chun Myung berhenti. Ia menarik pedangnya dan mengarahkannya kepada orang-orang tersisa di belakang. Ia mengatakan, undangannya berhenti di sana. Sekarang mereka akan bertemu lagi di lain waktu. Chun Myung melompat ke udara yang kemudian menendang udara. Itu membuat kecepatan Chun Myung berbeda dari sebelumnya. Daya dorong dari kakinya membuatnya bagaikan roket yang menembus bumi. Ada kelopak bunga plum yang tersisa dari jejak Chun Myung. Chun Myung lalu memutuskan untuk menghancurkan pintu masuknya. Tanah-tanah pintu masuk hancur dan menutupi pintu makam. Melihat hal itu, orang-orang yang datang terlambat tidak bisa menghentikan hal itu. Mereka hanya bisa mengeluh pintu masuknya telah tertutup. Mereka yang tertinggal mengutuk Chun Myung, sedangkan Chun Myung terus meluncur ke bawah. Di dasar pintu masuk makam pedang, itu adalah ruangan yang besar bagaikan aula. Ada dua kelompok yang berbeda di sana. Itu adalah kelompok Baekhyun dan pengemis, dan yang satunya adalah kelompok dengan jumlah 3 orang yang menggunakan pakaian merah. Salah satu kelompok baju merah mengatakan kepada Baekhyun,
Apakah mereka tahu apa artinya datang ke makam pedang? Itu artinya, mereka telah menjadi musuh dari 3 pembantai dari Wailing Ghost. Ia yakin ada yang mendukung Baekhyun di luar sana, tapi berbeda di dalam makam pedang. Jadi, tidak akan ada yang tahu jika ia menghabisi mereka semua, bukan? Diakhiri dengan gelak tawa. Mendengar itu membuat Baekhyun hanya menghela nafasnya. Yunjong yang ada di belakang Baekhyun menanyakan, apa yang harus mereka lakukan? 3 orang itu benar-benar tidak mendengarkan apa yang mereka katakan. Baekhyun mengatakan ia tidak tahu lagi, tapi bagaimanapun, kelompok itu menghalangi jalan. Tidak ada cara menyelesaikannya tanpa masalah. Baekhyun menarik pedangnya mengatakan, meskipun 3 orang itu adalah orang yang terkenal di Honan, mereka harus mengalahkannya untuk melanjutkan perjalanan menyusuri makam pedang. Baekhyun memerintahkan untuk yang lain bersiap. Tapi tiba-tiba dari atas terjatuh sesuatu ke dasar lantai. Itu membuat sedikit ledakan dan debu meluap. Yang tidak lain itu adalah Chunmyung. Chunmyung mendarat pada salah satu dari 3 pembantai hingga binasa. Chunmyung melirik dengan mata merah menyala menanyakan, apakah itu semua? Di sisi 3 pembantai dia bergumam, bukankah itu seharusnya pertanyaannya? Tapi siapa bocah yang baru saja tiba ini? Namun Chunmyung tidak mau membuang waktu. Ia segera bergegas menghabisi mereka tanpa ada keraguan sedikitpun. Ia melesat memberikan benturan dengan lututnya, yang membuat mereka binasa tanpa perlawanan. Setelah itu, Chunmyung menanyakan siapa 3 orang itu. Baekhyun menjawabnya, mereka adalah 3 pembantai dari Wailing Ghost, sebuah kelompok yang dikenal sebagai lebih berbahaya daripada penjahat di Honan. Kabarnya begitu. Mendengar itu membuat Chunmyung menanyakan, apakah 3 pembantai itu? Apa itu artinya ia harus menghabisi mereka sebanyak 3 kali juga? Dari mana datangnya orang yang tidak berotak itu? Baekhyun dengan surah menimpali. Bukan hanya tidak berotak, beberapa dari mereka adalah orang yang terkenal. Wajah Baekhyun menggelap sekali lagi bergumam. Sebenarnya sebesar apa perbedaan Chunmyung dengan 3 pembantai itu? Yang kemudian Baekhyun mereceh dalam hati meneruskan. Chunmyung adalah monster yang luar biasa. Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa Kembalinya Sekte Gunung Berbunga part ke-39. Seperti biasa sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana.